Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati tim penguji debat calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Kuningan periode 2020-2021. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian, saya Farah Siti Rafifa selaku pembawa acara akan membacakan sesudah acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke acara inti yang akan dipimpin oleh Saudari Esa selaku moderator. Kepada Saudari Esa saya persilakan. Terima kasih kepada Farah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin acara debat kali ini. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu calon-calon kandidat ketua OSIS SMA Negeri 3 Kuningan periode 2020-2021. Yang pertama itu ada Rifat Ahmad Naufal dari kelas 11 MIPA 3. Lalu ada Riris Putri Kirana dari kelas 11 MIPA 5. Ada Birudean dari kelas 10 MIPA 3 dan Gipo dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknisnya. Jadi pada kesempatan kali ini ada 3 sesi, yaitu sesi pertama yaitu debat dengan mosi pandemi menurunkan prestasi siswa. Dalam debat kali ini, masing-masing pembicara diberikan waktu selama 5 menit. Tim pertama itu ada Rifat dan Biru, tim kedua ada Riris dan Gipo. Untuk tim pro-nya ada Rifat dan Biru, tim kontranya Riris dan Gipo. Oke. Debat calon ketua OSIS periode 2020-2021 dengan mosi pandemi menurunkan prestasi siswa bisa dimulai dari pembicara pertama tim pro. Silakan Rifat. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Ahmad Naufal, saya dari kelas 11 MIPA 3 dari tim Pro. Di sini saya akan mendapatkan argumen mengenai mosi pandemi menurunkan prestasi. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di suatu daerah. Sedangkan prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh seorang pihak. Prestasi siswa berarti bisa disimpulkan bahwa pandemi menyebabkan turunnya prestasi siswa itu dikarenakan banyak hal yang dapat berpengaruh kepada pembelajaran bagi siswa. Misalnya, siswa tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung karena banyak sekali yang menyebabkan keterhambatan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Karena apabila memaksakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, itu dapat membuat siswa bisa rentan terjangkit virus COVID-19 ini. Mungkin bisa dilakukan dengan cara menggunakan alat pelindung diri, tetapi melakukan pembelajaran secara tatap muka tetaplah berisiko. Pandemi menurunkan prestasi siswa itu dapat kita lihat secara nyata efeknya. Bisa dibilang pembelajaran pun menjadi kurang efisien karena apabila melakukan perkumpulan, itu dapat mengakibatkan kita semua bisa menjadi rentan dengan virus COVID-19. Dan apabila kita melakukan belajar dari rumah atau secara daring, banyak sekali kekurangan yang dapat dirasakan. Terlebih lagi, tidak semua siswa memiliki fasilitas untuk melakukan daring. Oleh karena itu, bisa dibilang pandemi juga
dapat berdampak ke prestasi siswa, juga ke kepribadian siswa itu sendiri. Bisa saja kalau mereka melakukan pembelajaran di rumah itu, siswa menjadi lebih bermalas-malasan, tidak semangat untuk melakukan pembelajaran, yang dimana itu dapat membuat keinginan siswa untuk belajar menurun. Dan itu pun dapat membuat prestasinya pun menurun. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara satu tim pro. Selanjutnya dari pembicara satu tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen. Sebelumnya, perkenalkan saya Riris Putri Kirani, kelas 11 MIPA 5 sebagai tim kontra. Pandemik menjadikan siswa harus belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah adalah hal yang menyenangkan dan menjadikan siswa lebih kreatif serta memanfaatkan teknologi yang ada. Dan juga belajar di rumah membuat siswa-siswi menghemat energi karena belajarnya bisa diselingi dengan main game atau tidak bermain video-video lainnya. Serta pandemik tidak menurunkan prestasi kita karena kita tetap bisa berprestasi walaupun dalam keadaan pandemik ataupun tidak, karena dengan adanya teknologi yang bisa kita manfaatkan serta kecanggihan-kecanggihan lainnya yang bisa dijadikan sebagai media belajar. Dan itu pun menjadikan semangat kita untuk lebih giat lagi belajar, karena belajar di rumah lebih mengasihkan melalui video pembelajaran yang bisa diulang-ulang dan juga melalui materi yang dirangkai sedemikian kreatif. Dan hal itu menjadikan semangat baru untuk kita dalam belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara satu tim kontra. Selanjutnya pembicara dua tim pro, dipersilahkan. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berargumen. Sebelumnya perkenalkan, saya Birodian Samugra dari kelas 10 MIPA 3 sebagai calon ketua 2. Tadi kan menurut saya siswa yang belajar di rumah itu karena tidak semua siswa mempunyai fasilitas. Contohnya masih banyak yang kekurangan internet maupun handphone yang masih belum cukup memadai. Dan juga apabila siswa belajar di rumah masih kurang bergerak dan juga tidak bertemu dengan teman-teman. Kebanyakan siswa belajar di rumah itu hanya menganggap untuk syarat untuk mengerjakan tugas saja. Tidak banyak juga siswa yang menonton video dari guru dan juga banyak juga yang bermalas-malasan. Dan juga siswa kurang pergaulan karena di rumah saja. Karena semua siswa juga tidak semuanya bisa belajar sendiri. Mereka juga perlu bimbingan dan juga perlu diawasi dari guru dan juga teman-teman sekitarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara dua dari tim pro. Selanjutnya pembicara dua dari tim kontra, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gipo dari kelas 10 MIPA 3. Menurut saya pandemi itu musibah, sedangkan belajar itu wajib. Pandemi tidak menjadi hambatan untuk meningkatkan prestasi kita. Prestasi kita menurun karena yang menurunkan prestasi itu malas kita. Berarti diri kita sendiri, bukan dari pandemi. Nah, tentang masalah fasilitas tadi, pemerintah sudah berusaha memfasilitasi kita.
agar bisa belajar melalui sekolah ataupun daring. Sekarang juga zamannya serba canggih. Jadi mungkin apalagi sekarang Kuningan itu masuknya apa ya, kota. Jadi nggak mungkin banget kalau kekurangan sarana buat belajar seperti handphone dan laptop sebagainya lah. Jadi tinggal kitanya yang salah. Jadi tinggal kitanya yang susah buat belajar dari rumah. Sekian dari saya. Makasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 dari tim kontra. Tiap-tiap kandidat sudah memberikan tanggapannya. Apakah masih dari tim pro mau memberi sanggahan kepada tim kontra? Ya, dipersilakan. Sanggahan dari saya bisa dilihat. Menurut data Badan Statistik, penurunan kualitas pendidikan itu di Indonesia sangat bisa dilihat dirasakan. Kurang lebih terdapat sedikitnya 45 juta siswa yang tidak bisa bersekolah karena pandemi ini. Sedangkan lagi metode untuk pembelajaran sejarah jarak jauh itu sangat terbatas dan banyak kontroversi di dalamnya. Bilangnya pemerintah akan memberikan subsidi berupa kuota kepada mereka yang membutuhkan kuota tersebut. Namun ada juga pihak yang menyalahgunakan penggunaan kuota tersebut. Karena penurunan kualitas prestasi itu berarti menandakan kualitas prestasi emang menurun gitu. Kemudian apabila belajar dari rumah, belajar menggunakan gadget itu dapat menurunkan konsentrasi juga. Terus menurunkan kemampuan menganalisa dan malas menulis dan membaca karena nanti murid waktu ulangan tuh tinggal kopas saja. Nah juga murid dapat menjadi kurang bersosialisasi apabila terus melakukan pembelajaran jarak jauh. Bukankah bisa juga pembelajaran tatap muka secara menggunakan APD? Bukankah itu juga bisa meningkatkan prestasi? Tapi tidak bisa dimungkiri bahwa pandemi memang berpengaruh terhadap prestasi di Indonesia. Sekian. Oke, baik, kepada tim pro. Tim kontra mau memberikan tanggapan? Izin menangga ya. Kalau tadi masalah yang terjadi itu karena siswanya yang malas, menurut saya. Yang malas dan tidak peduli dengan tugas. Berarti beda aja kalau yang niatnya belajar mah belajar. Dari kegiatan daring juga ada prestasi. Contohnya seperti lomba-lomba online, seperti di lomba di universitas, ada seperti ujian-ujian. Nanti kita bisa meraih prestasi di situ. Kita juga bisa menghasilkan beasiswa di universitas itu. Jadi bukan masalah dari pandemi ini yang membuat kita menurunkan prestasi, tapi diri kita sendiri yang menurunkan prestasi. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya, setiap tim diharapkan memberikan suatu usulan di mana pembelajaran jarak jauh tetap bisa membuat siswa berprestasi. Silakan, mau tim pro dulu atau tim kontra dulu? Izin berbicara. Untuk mengatasi agar pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan prestasi, sebaiknya ada hubungan ataupun semacam komunikasi antara murid dan siswa, melakukan seperti meeting jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom, ataupun bisa juga guru mendatangi ke rumah siswanya masing-masing dalam kurun waktu tertentu. Itu pun dapat memberikan sebuah masukan ataupun dapat mengatasi penurunan prestasi ini. Jadi nanti murid pun bisa sharing sama gurunya, mengatakan ataupun bertanya tentang materi yang belum dipahaminya.
Mungkin itu ya salah satu solusi agar pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan. Sekian. Baik, selanjutnya dari tim kontra ada solusi supaya. Baik, terima kasih. Menurut saya, solusi agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan dengan efektif yaitu kesadaran siswa sendiri, dan juga bila memang siswa malas itu kita harus dari guru untuk memberikan perhatian ke siswa agar siswa juga merasa bahwa mereka harus mengumpulkan tugas. Jadi untuk guru agar lebih memantau siswa saat pembelajaran jarak jauh. Sekian. Oke, baik kepada tim pro dan tim kontra yang sudah memberikan masukannya. Selanjutnya sesi pertanyaan yang akan diberikan oleh tim penguji kepada calon kandidat. Kepada kandidat nomor 1 bisa dipilih kertasnya. Rifat. Kandidat nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 juga dipersilakan untuk mengambil nomor urut. Misalnya nomor 1 itu pengujiannya dia dapat nomor 1, berarti Bapak mau mengajukan pertanyaan untuk dia. Nomor bayar saya. Iya. Oh, nomor urut ya. Iya. Pertanyaan mana? Enggak tahu. Beda. Yang ngambil di sini. Boleh dari sini boleh Bapak. Satu aja. Baik, kepada kandidat nomor 1, nomor berapa dapatnya? Isi menjawab nomor 1. Ya, nomor 1 akan dibacakan oleh Bapak Kanda. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Dari audiens, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, jangan loyo lah, masih pagi nih. Kemudian untuk kandidat nih 4 aja, mudah-mudahan tidak loyo ya, tidak loyo. Tampilkan sesuatu yang grace, yang semangat lah gitu. Ini mau jadi pemimpin, ya. Anda dicanangkan untuk jadi pemimpin. Mudah-mudahan ya mendapatkan pemimpin yang amanah, yang terbaik ya ini. Siapa saja. Baik, untuk siapa nih nomor 1? Saya Pak. Ripat ya. Ananda Ripat, bahwa kegiatan keagamaan merupakan implementasi dari keunggulan sekolah kita. Ya, awas. Sekolah kita itu memiliki 7 keunggulan. Ya, unggul disiplin, unggul keagamaan, gitu kan? Nah, di antaranya 2 itu. Unggul bidang keagamaan. Implementasinya kita mengadakan tadarusan tiap pagi pada jam 06.45 sampai dengan jam 07.00. Nah, sekarang saya sering mengevaluasi pelaksanaannya. Evaluasi dan evaluasi. Tah, menurut hasil evaluasi ya, nih Dek Ripat, menurut hasil evaluasi kami bahwa pelaksanaan tersebut itu pertama pengikutnya belum maksimal. Belum maksimal. Nah, belum maksimal. Artinya tidak 100%. Ya, belum maksimal. Ya, di Bapak itu apalah. Bagaimana cara memaksimalkan? Maksudnya semua orang melaksanakannya dan semuanya juga tidak hanya asal baca. Punya target, punya pemahamannya dan seterusnya. Bagaimana upaya Anda kalau nanti jadi
dirahmati Allah ya, menjadi seorang pemimpin di OSIS tentang hal ini untuk memaksimalkan penyelenggaraan tadarusan tiap hari. Terima kasih. Mangga. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Kanda. Izin menjawab ya Pak. Pertama-tama untuk mengatasi hal itu tentu saja dari pribadi seseorang masing-masing, dari kesadaran dirinya tersebut, dari kesadaran diri orang itu. Namun ada solusi bahwa bisa dilakukan juga semacam patroli keliling ataupun mengirimkan anggota OSIS ataupun Risba agar bisa memantau kegiatan di dalam kelas. Tapi anggota OSIS atau Risbanya itu sama-sama membaca Al-Qur'annya juga di sana, di dalam sana. Ataupun bisa dengan solusi semacam mengisi absen ataupun ya bisa diawasi oleh orang-orang OSIS atau Risba yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi kelas tersebut, apakah kelas tersebut kondusif atau tidak membaca Al-Qur'annya. Sepertinya cara yang paling efektif memang ada orang ataupun pihak petugas yang mengawasi seluruh siswa di dalam kelas tersebut, ataupun bisa melakukan sosialisasi kesadaran bisa dilakukan saat ada acara keagamaan Islam seperti Hari Santri ataupun kurban, di mana nanti ada semacam renungan untuk siswa-siswa agar melaksanakan tadarus Al-Quran. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Terima kasih. Ya, dipersilakan untuk menyanggah, Pak. Ya, terima kasih. Memang kalau lari kepada kesadaran itu alhamdulillah. Ya, kalau semuanya sadar ya enggak masalah kan. Ini yang paling penting bagaimana membangun kesadarannya. Jadi dalam hal ini action Anda bagaimana untuk membangun kesadarannya itu. Ya, kesadarannya bagaimana caranya. Ya, silakan. Izin menjawab ya Pak. Tadi saya sudah mengatakan, sudah saya sebutkan bahwa kan biasanya tuh OSIS suka ngadain event-event atau acara-acara memperingati Hari Keagamaan. Nanti di sana bisa disosialisasikan juga agar siswa-siswanya sadar untuk melakukan pembacaan Al-Quran sebelum melakukan pembelajaran, ataupun juga pengimplementasian itu bisa dilakukan oleh pihak yang nanti disuruh ataupun berkeliling untuk melihat keadaan kelas tersebut apakah kondusif ataupun tidak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rifat. Berikan tepuk tangan untuk Rifat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rifat. Selanjutnya kandidat nomor 2, Riris. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oh. Nomor 2 bisa dibacakan oleh Ibu Srinovi. Dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengapresiasi keempat kandidat ini, ya, yang tentunya tidak semua memiliki keberanian untuk mencalonkan sebagai pemimpin, ya. Karena apa? Karena menjadi seorang pemimpin tentunya banyak hal yang harus dikorbankan, baik itu mungkin tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Ya, Ibu memberikan apresiasi pada keempat kandidat ini. Okay, Riris, try to answer by using English, but if you
think that you will continue by code mixing with the other languages, you can use it. As a leader, as we know, there is a good leader is someone who can improve the potential of the member. And I want to know, what is your opinion? What the good leader or the effective leader mean? Can you catch my word? Bisa dimengerti, Riris? Okay. Boleh diulang nggak, Bu? Yeah. We know one of the leader is effective leader. Effective leader. What is the effective leader mean? Okay. Untuk jawabannya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Bu? Try in English, but if you think that you can do that, you can use bahasa. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan pertanyaan. Jadi untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita bisa menjadikan pemimpin yang mengadakan latihan kepemimpinan agar pemimpin itu terlatih untuk menjadi pemimpin yang baik serta menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya, agar ketika si pemimpin itu mengemban amanahnya, si pemimpin itu bisa menjadi pemimpin yang terbaik. Sekian, terima kasih. Apakah ada sanggahan, Bu, atau? You can give the meaning of effective first. What is the meaning of effective according to your opinion? Izin menjawab. Jadi untuk efektif sendiri merupakan suatu hal yang bisa bermanfaat serta bisa dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. Apakah sudah bisa diterima, Bu? Okay, that's enough. Oke, thank you. Selanjutnya kandidat nomor 3, biru. Izin menjawab nomor 4. Nomor 4 silahkan oleh Kang Adam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak MPK yang telah mempersiapkan untuk kegiatan pemilihan Ketua OSIS dan MPK SMA Negeri 3 Kuningan periode 2020-2021 yang dipersiapkan sejak 1 minggu yang lalu sampai puncak hari Jumat pemilihan. Dan saya juga ucapkan selamat kepada kandidat Ketua OSIS kelas 11 yaitu Saudari Riris dan Rifat ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin SMA Negeri 3 Kuningan atau Ketua OSIS. Dan untuk Saudara Gipo dan Biru itu nantinya akan menjadi Ketua 1 OSIS SMA Negeri 3 Kuningan atau Ketua 2. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya ya dari saya untuk Saudara Biru ya. Pertanyaannya, kamu lebih memilih mana apabila ada pengurus OSIS atau MPK yang membuat nama organisasi OSIS menjadi buruk? Apakah kamu akan tetap mempertahankan siswa tersebut atau justru mengeluarkan siswa tersebut dari pengurus OSIS? Sekian. Dapat dimengerti? Dapat. Boleh diulang. Sekali lagi saya bacakan. Kamu lebih memilih mana apabila ada
pengurus OSIS atau MPK yang membuat nama organisasi OSIS menjadi buruk, apakah kamu akan tetap mempertahankan siswa tersebut di OSIS atau justru mengeluarkan siswa tersebut dari pengurus OSIS? Paham? Ya. Dipersilakan kepada Biru untuk menjawab pertanyaan dari Kang Adam. Izin menjawab. Untuk langkah awal, saya akan menegurnya terlebih dahulu. Menegur lalu mengajak ke yang lebih baik lagi agar tidak menjelek-jelekan nama pengurus OSIS. Dan juga akan mempertahankannya apabila memang dia masih bisa untuk berubah untuk menjadi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Tadi kamu katakan akan dipertahankan ya. Apabila nanti dengan seiring berjalannya waktu ya, anak tersebut masih tetap berkelakuan tidak baik istilahnya ya, apakah kamu masih ingin mempertahankan anak tersebut? Izin menjawab, apabila memang anak tersebut sudah melampaui batas dan juga tidak akan bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik, saya akan tetap berusaha untuk mempertahankannya. Tetapi apabila memang sudah tidak bisa dan juga anak tersebut mempunyai masalah yang terlalu besar, saya keluarkan. Sekian, Baik, terima kasih. Cukup jawabannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor 4, Gipo. Silakan Bu Ade memberikan pertanyaannya kepada Gipo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini kalau Ibu lihat yang di depan ini berempat ini aura pemimpinnya sudah terpancar walaupun mukanya masih ke dalam kelihatan tegang. Ya, tarik napas, mengeluarkan. Baik, ini pertanyaan terakhir saudara Gipo ya. Gipo. Mudah sekali. Ya, Ibu hanya ingin Gipo membuat satu kalimat untuk meyakinkan kami yang ada di sini bahwa Anda layak jadi seorang pemimpin. Silakan. Terima kasih untuk penguji telah memberikan pertanyaan. Kalimat dari Gipo cuma satu kalimat, yaitu Gipo ingin sukses bersama OSIS. Udah. Tolong diulang lagi. Gipo ingin sukses bersama OSIS. Begitu. Gipo ingin sukses bersama OSIS SMA Negeri 3 Kuningan tentunya. OSIS SMA Negeri 3 Kuningan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Ade dan calon kandidat. Dari tim penguji, apakah ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan kepada perorangan atau keseluruhan? Ibu keseluruhan ya? Oh ya, silakan Miss. Silakan Bu. Baik, tidak akan menggunakan bahasa Inggris. Untuk semuanya, potensi diri apa yang ada pada diri kalian tentunya, yang menurut kalian itu bahwa saya ini pantas menjadi seorang ketua OSIS. Itu saja. Silakan. Dari siapa dulu? Ripat dulu, silakan. Saya bisa mengatur waktu. Lalu yang berikutnya, saya merasa kalau saya bisa
merangkum semuanya, saya bisa cepat memahami orang lain. Mungkin itu kelebihan yang saya rasakan, yang insya Allah saya bisa terus kembangkan. Baik, untuk selanjutnya. Kandidat selanjutnya. Izin menjawab. Pemimpin itu mereka yang berani bertanggung jawab karena sudah mengambil keputusan. Dan saya rasa saya mempunyai cukup tanggung jawab untuk atas anggota-anggota saya, dan juga saya diri saya itu lebih seru untuk aktif, lebih banyak bergerak, dan juga saya memikirkan kebersamaan atas anggota OSIS. Dan sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Dewan Penguji. Izin menjawab, mungkin untuk potensi khusus saya belum menemukan, tapi kenapa saya berani untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, karena saya mempunyai niat, tekad, serta dukungan dari orang-orang sekitar saya. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya. Terima kasih untuk Dewan Penguji, izin menjawab. Untuk potensi saya mungkin tidak menemukan potensi ya, atau belum ada tepatnya. Tapi saya mempunyai 3 bekal untuk mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Yang pertama, restu orang tua. Yang kedua, niat. Dan yang ketiga, itu duit. Atau doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dan insya Allah saya ingin menjadi yang terbaik di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Dari Dewan Penguji yang lain ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi? Baik. Selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh audiens yang ada di rumah, yang kebetulan sudah kami kumpulkan melalui media sosial Instagram SMA Negeri 3 Kuningan. Dan buat teman-teman audiens yang ada di sini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya ya. Pertama dari yang kita dapat dari Instagram terlebih dahulu. Oke, baik. Buat yang dari Instagram, ada penanya dari Mahesa Nurhade _ ditunjukkan untuk semua kandidat, Anda sedang melaksanakan rapat dalam ruang tertutup. Lalu, ada ular dalam rapat tersebut. Sebagai pemimpin, apa yang akan Anda lakukan? Apa dipahami? Saya ulangi. Ditunjukkan untuk semua kandidat, Anda sedang melaksanakan rapat dalam ruangan tertutup. Lalu, ada ular dalam rapat tersebut. Sebagai pemimpin, apa yang akan Anda lakukan? Dapat dipahami nggak? Ular yang dimaksud bukan ular beneran ya? Itu Diulang. Saya ulangi ya. Anda sedang melaksanakan rapat dalam ruangan tertutup. Lalu, ada ular dalam rapat tersebut. Sebagai pemimpin, apa yang akan Anda lakukan? Dapat dipahami? Silakan, siapa saja mau jawab? Ular di sini tuh cuman sebagai apa ya? Kiasan aja. Maksudnya ular. Iya. Ular bisa letak dalam tubuhnya.
Jadi apa yang mau kalian lakuin ke si ular itu teh? Bertiga. Sok Izin ngomong. menjawab. Ya. Yang pertama, kita sebagai ketua, kita menenangkan anggota di situ yang sedang rapat, kita tenangkan dulu agar tidak panik ataupun tidak berlarian kemana-mana. Nah, setelah kita tenangkan, kita posisikan yang berada di ruang rapat tersebut agar menjauh dari lokasi ular tersebut. Nah, kalau lokasinya jauh dari pintu, lebih baik kita dulu yang keluar. Nah, baru kita mengkondisikan ular tersebut agar nggak ada di situ, agar anggota kita aman. Nah, kalau ular tersebut dekat pintu, lebih baik kita yang menjauh dari ular tersebut, lalu kita mengeluarkan ular tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari audiens yang di rumah. Jadi, berhubung ular yang dimaksud bukanlah ular hewan, jadi yang saya tangkap maksud si ular itu adalah sifat manusia. Jadi mungkin jika perumpamaan si ular itu adalah manusia, mungkin manusia itu bisa kita ajak bicara kenapa dia memiliki sikap seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya. Izin menjawab ya. Izin menjawab dari pertanyaan audiens di rumah. Kalau sedang ada rapat lalu ada ular di dalam rapat tersebut, saya menangkap bahwa ular itu orang yang memiliki sifat ular seperti banyak bicara ataupun tidak bisa diam ataupun bisa dibilang mengganggu kekondusifan rapat tersebut. Yang pasti yang pertama saya berbicara dengannya, menegurnya agar tetap mengikuti rapat dengan baik. Mungkin sekian. Ya, silakan. Izin menjawab, menegurnya untuk diam dan juga ikut mengajaknya untuk mengikuti rapat dengan tertib agar rapatnya bisa berjalan dengan lancar. Sekian. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Siva Dwi kelas 10 MIPA 6. Pertanyaan untuk kandidat 1. Apa alasan kamu ingin menjadi ketua OSIS dan bagaimana cara Anda membagi waktu antara berorganisasi dan belajar? Terima kasih. Bisa diulangi? Bentar. Pertanyaannya, apa alasan kamu ingin menjadi ketua OSIS dan bagaimana cara Anda membagi waktu antara berorganisasi dan belajar? Dapat dipahami? Dapat. Baik, terima kasih. Izin menjawab kepada audiens yang telah menanyakan hal tersebut. Untuk alasan sendiri saya masuk jadi ketua itu karena saya yang pertama pasti ada niat dan kemauan. Kemauan saya sudah tertuang di dalam visi misi yang saya telah sebutkan. Seperti keinginan pertama yang ingin mengakrabkan seluruh warga SMA Negeri 3 Kuningan agar lebih terasa kekeluargaannya. Lalu untuk jawaban bagaimana cara saya membagi waktu, tentu saja saya memikirkan nilai-nilai saya, pembelajaran saya. Saya akan membagi waktu, saya akan bagaimana cara memprioritaskan pelajaran dulu dan organisasi. Ya, semisal kalau ada ulangan atau pelajaran yang emang harus dipahami, saya pasti lebih mengedepankan itu terlebih dahulu. Namun saya pun tidak akan lepas tanggung jawab dari OSIS itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Dari audiens yang di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, boleh. Untuk siapa ini, Pak? Untuk
Di sini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Simayanti dari 10 MIPA 5. Pertanyaan untuk seluruh kandidat. Jika Anda dihadapkan dengan teman Anda, anggota OSIS, yang sedang berselisih paham, baik dengan sesama anggota OSIS maupun dengan anggota luar di OSIS, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua untuk pemecahan masalah dan memperbaiki hubungan seperti itu? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Izin menjawab. Kita sebagai ketua menjadi penengah dulu. Kalau ada masalah, kita adakan mediasi. Mediasi, kita hadirkan dua anak tadi atau dua teman kita tadi, lalu kita tanya dengan baik-baik. Lalu kita cari kesimpulannya apa, jalan keluarnya apa. Nah, dari situ kita merendahkan suasana. Jangan bawa emosi. Kita buat mereka berteman lagi. Sekian, terima kasih. Ya, dari kandidat lain dipersilakan. Izin menjawab untuk tadi pertanyaan dari audiens. Jadi ketika ada permasalahan tersebut, yang pertama kita cari tahu dulu permasalahannya itu seperti apa. Lalu jalan keluarnya ya kita selesaikan bersama-sama, dan kita jangan berpihak ke salah satu. Misalkan kita sedang bermasalah dengan dua teman kita, jangan berpihak ke salah satunya, tapi kita harus berpihak adil kepada kedua-duanya. Sekian, terima kasih. Ya, izin menjawab. Saya akan mengumpulkan yang mempunyai masalah lalu menenangkan emosi dari kedua belah pihak. Setelah itu mencari inti masalah dan juga menjelaskannya secara musyawarah agar lebih tenang dan juga tidak ada perpecahan. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan audiens. Yang pertama, pasti saya harus tahu dulu apa masalahnya. Yang kedua, saya pasti harus meredam emosi dari kedua pihak ataupun pihak yang sedang berselisih tersebut. Lalu mengumpulkannya, melakukan mediasi, musyawarah, apa menjadi inti permasalahan sampai ketemu jalan keluarnya. Dan di sana pun saya tidak boleh memihak terhadap pihak manapun, dengan cara mencoba melihat dari berbagai sudut pandang. Dan lalu seperti yang saya ucapkan tadi, nanti dilakukan musyawarah bersama sehingga terjadi peleraian dan masalah tersebut selesai. Terima kasih. Baik, Lismayanti, apakah sudah puas atau mau memberikan sanggahan? Sudah puas. Oh, mau memberikan sanggahan. Bentuk nyata kalian sebagai ketua agar bisa memperbaiki hubungan dari kedua orang tersebut atau mungkin anggota tersebut, memperbaiki hubungan secara nyata gitu, ya caranya. Izin menyangga, boleh. Bukti nyata. Bentuk nyatanya, semisal kita di dalam sekolah, kita ajak kedua anak itu mau ke kantin bareng ataupun duduk bareng. Nah, kita mau ngobrol dengan baik-baik di situ. Tapi kita sebagai penengah, bukan sebagai salah satu dari kubu itu. Nah, di situ kita memperbaiki mereka. Nah, kalau di luar sekolah kita ajak mau ada kumpul atau gimana, kita ajak. Nanti kita bicara baik-baik. Dan udah pasti tetap kita sebagai penengah, bukan dari bagian kubu manapun. Begitu. Sekian, makasih. Izin menjawab kembali. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini, berhubung di sini kondisinya saya sebagai pemimpin, jadi mereka bisa menjadikan saya sebagai mentor atau mereka bisa berkonsultasi dengan saya untuk menyelesaikan masalah mereka. Sekian, terima kasih.
Ya, untuk bentuk nyata, bukannya musyawarah sama mediasi itu bentuk nyatanya juga tuh. Kan kita sama-sama melakukan. Ada saya, ada pihak yang bertentangan. Jadi kan nanti kita juga bertemu satu sama lain tuh. Itu bukan bisa dibilang bentuk nyatanya juga gitu. Kita menyelesaikan masalah bersama juga kan bentuk nyata. Jadi kita memecahkan, menengahi, menjadi perantara agar tercapainya keputusan di mana kedua belah pihak bisa damai. Sekian, terima kasih. Bentuk nyatanya yaitu dengan mengambil jalan tengah, pasti semua itu hanya salah paham karena, dan juga menjadi pemimpin yang adil, tidak pilih kasih ke kedua belah pihak, harus bisa menjadi penengah. Mengajaknya itu untuk berkonsultasi, curhat. Sekian, terima kasih. Apakah sudah puas? Ya. Terima kasih kepada Lisma Yanti atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari audiens di sini? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke calon kandidat nomor 2 ya, Riris. Kamu kan sebagai pengurus inti FOJB juga. Jikalau kamu terpilih sebagai ketua OSIS, kamu bakal bisa jadi yang seperti kamu bilang tadi gak? Jadi pemimpin yang efektif. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab mengenai saya adalah pengurus Forum OSIS Jawa Barat dan saya merupakan calon ketua OSIS di sekolah. Sebenarnya itu bukanlah suatu masalah bagi saya karena dengan keterlibatan saya di Forum OSIS Jawa Barat itu bisa menjadikan suatu keuntungan bagi SMA Negeri 3 Kuningan dan sebuah kontribusi juga di Jawa Barat. Dan untuk menjadi pemimpin yang efektif tentunya saya akan mengutamakan organisasi yang ada di sekolah. Karena organisasi yang ada di sekolah bisa membawa saya ke Forum OSIS Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Apakah ada sanggahan atau sudah puas? Ada sanggahan. Kalau misalkan kan pengurus inti FOJB itu bisa aja sebulan sekali ke Bandung. Kalau misalkan kamu yang gak ada di sekolah, terus di sekolahnya ada acara, bisa lebih memilih kemana? Sekian. Izin menjawab, tentunya saya akan memilih di mana saya lebih dibutuhkan. Jika memang saya lebih dibutuhkan adanya di sekolah, ya saya akan memilih sekolah. Jika saya dibutuhkan di Forum OSIS Jawa Barat, tentunya saya akan memilih Forum OSIS Jawa Barat. Karena sebagai ketua, saya juga tidak bekerja sendiri, tapi saya mempunyai wakil, mempunyai anggota yang bisa mengatasi masalah yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, diharap sudah puas ya dengan jawabannya karena hanya ada satu sanggahan. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, Salma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dari kelas 11 MIPA 1. Izin bertanya untuk seluruh kandidat. Arti kepemimpinan menurut kalian, pandangan kalian masing-masing itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Izin menjawab, arti kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan orangnya, tapi wataknya kita kepemimpinan. Implementasi dari seorang pemimpin.
Sekian, terima kasih. Ya, silakan kepada kandidat yang lain. Ada yang mau menjawab duluan? Izin menjawab. Tadi itu kepemimpinan apa pemimpin di pertanyaannya? Kepemimpinan. Ya, jadi untuk kepemimpinan sendiri menurut saya sebuah kegiatan di mana di dalamnya ada suatu organisasi, yaitu ada anggota, ada pemimpin di dalamnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Izin menjawab. Kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan atau mempengaruhi anggotanya dan juga sebuah organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga ikut bekerja bersama. Sekian, terima kasih. Menurut saya, izin menjawab. Arti kepemimpinan menurut saya ialah suatu proses untuk mengatur atau menjalankan amanah yang telah diberikan sebelumnya, yang dimana dalam proses tersebut ada pemimpin dan wakilnya serta pihak yang mengurusnya, lalu ada anggotanya juga yang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang pasti dan yang pastinya positif. Sekian, terima kasih. Apakah puas atau ada sanggahan? Izin menanggapi ya, seandainya antara kalian ada yang terpilih menjadi sebagai ketua OSIS, tipe kepemimpinan apa yang akan kalian gunakan, serta bagaimanakah implementasinya? Sekian, terima kasih. Izin menjawab, kalau saya pribadi memilih tipe pemimpinan demokratis. Jadi di situ saya bisa mengumpulkan pendapat-pendapat dari anggota saya. Lalu saya pilih mana yang terbaik, itu yang saya pilih. Terima kasih. Izin menjawab, untuk tipe kepemimpinan yang akan saya gunakan ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menggunakan demokratis. Karena apa? Tipe kepemimpinan ini adalah tipe yang dipakai di negara kita, dan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi anggota organisasi tersebut. Dan ketika saat anggota organisasi tersebut terjun ke masyarakat, dia bisa mengimplementasikan tipe tersebut. Sekian, terima kasih. Menjawab, tipe kepemimpinan yang saya gunakan adalah demokrasi, di mana saya mengumpulkan pendapat-pendapat, usulan-usulan, saran-saran ataupun aspirasi dari siswa-siswa SMA Negeri 3 Kuningan ataupun dari pengurus itu sendiri, lalu mengambil keputusan yang paling baik dan disepakati oleh semuanya dan kita bisa melaksanakannya. Sekian, terima kasih. Izin menjawab. Tipe kepemimpinan menurut saya adalah demokratis, sama mendengarkan suara dari setiap anggota dan juga pengurus-pengurus tersebut, lalu menimbangkannya menjadi keputusan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Oke, sudah puas. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Syahrul. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Saripudin dari kelas 11 IPS 2. Bagaimana jika terjadi kerenggangan antara OSIS MPK dan apa solusinya dan seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan izin menjawab. Jika terjadi hal tersebut,
Sebetulnya ini sejalan dengan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS, yaitu mengajak seluruh untuk bekerja sama. Nah, untuk solusinya sendiri mungkin ada keregangan tersebut karena ada keluhan atau ada masalah antar anggota ataupun yang lainnya. Jadi menurut saya untuk menyelesaikan masalah tersebut kita dengarkan keluhan dari MPK maupun keluhan dari OSIS untuk sama-sama menyelesaikan keregangan tersebut. Sekian, terima kasih. Izin menjawab. Tadi dari OSIS sama MPK ya. Nah, izin bertanya, OSIS sama MPK tuh perorangan atau antar organisasi? Siap. Jadi sama kita kumpulkan dulu keluh kesahnya apa, kita kumpulkan. Nah, habis itu kita cari dulu dari kedua organisasi tersebut. Kita panggil. Nah, kita di situ mediasi apa jalan yang terbaik untuk kedua eskul tersebut. Nah, kalau sudah selesai, lebih baik kita mengadakan acara bareng-bareng. Maupun acara sekolah, maupun acara kumpulan apalah itu. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung, kita ngomong langsung apa masalah kita. Dan di situ kita cari juga jalan keluarnya. Terima kasih. Izin menjawab, dengan mencari inti masalah, setelah itu mengambil jalan penengah, lalu mengadakan acara untuk mempererat tali persaudaraan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Izin menjawab ya. Setiap masalah itu pasti ada penyebabnya, termasuk keregangan antara OSIS dan MPK. Yang dimana pasti jalan pertama itu menanyakan apa penyebab utamanya itu, lalu yang pasti kita akan bersama-sama menyelesaikan secara bersama-sama, baik melalui mediasi ataupun musyawarah, ataupun dengan kumpul-kumpul, sharing-sharing, mengeluarkan keluh kesah, sehingga didapat keputusan, kepuasan bagi kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Baik, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Siap, Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Afrijuan _ ini bersangkutan dengan visi misi Riris yang tadi, tapi boleh dijawab sama semuanya. Kalau di antara kalian ada yang kepilih jadi ketua OSIS, apa yang dilakukan oleh kalian untuk Flowers Mantika? Gak cuma untuk Flowers, tapi untuk seluruh eskul yang lain juga. Baik, izin menjawab. Apa yang akan saya lakukan untuk seluruh eskul? Ya, jadi untuk jawabannya, saya ingin seluruh ekstrakurikuler itu bekerja sama serta mendukung mereka dalam menjalankan program kerja mereka. Sekian, terima kasih. Izin menjawab, pastinya kalau saya jadi ketua ya, ingin semua eskul itu bekerja sama. Nah, dari OSISnya apa? Dari OSISnya kita ikut kontribusi. Kontribusi itu apa sih? Ikut keterlibatan dalam acara tersebut, maupun dari materi, dari segi uang ya materi itu, ataupun dari segi tenaga. Terima kasih. Adapun untuk tanggapan saya itu bagaimana tindakan saya terhadap Semantika Flowers Up dan semua ekstrakurikuler. Hal ini berkaitan dengan 3 misi saya, yang dimana terdapat poin menampung dan memfasilitasi pendapat dan aspirasi, mendukung aktivitas positif dan yang dapat membanggakan, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bersifat kekeluargaan dengan seluruh warga SMA Negeri 3 Kuningan. Yang pasti saya harus mendukung apapun itu aktivitasnya, asalkan aktivitas tersebut bersifat positif. Juga ada keinginan dari saya agar semua siswa SMA Negeri 3 Kuningan itu selalu menyampaikan pendapatnya, aspirasinya terhadap OSIS itu sendiri. Sekian, terima kasih. Izin menjawab,
mendukung aktivitas positif yang ada di sekolah dan juga membantu berkembangnya eskul-eskul yang ada di sekolah agar Semantika bisa menjadi sekolah yang unggul dalam bidang non-akademik maupun akademik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 sudah terlaksana. Sesi debat sudah, tanya jawab juga sudah. Dari audiens di sini tidak ada lagi yang ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Cukup. Dari Bapak, Ibu guru dan Kang, ada mau ditanya lagi? Cukup. Oke, selanjutnya saya kembali serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara ini. Selanjutnya mari kita ke acara akhir, yaitu penutup. Saya Farah Siti Rafifah meminta maaf bila ada kesalahan kata dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.